Baik teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengerjakan LK 0.1. Teman-teman sekalian, ini adalah format LK 0.1 lembar kerja belajar mandiri. Nah, di mata pelajaran atau bidang studi PPKN itu terdiri dari 6 modul, sehingga LK 01 yang teman-teman harus buat maka menyesuaikan dengan jumlah modul. Ya, ini adalah LK 0.1 modul 1. Kemudian ini LK 0.1 modul 2. Kemudian ini LK 0.1 modul 3. Kemudian ini LK 0.1 modul 4. Kemudian ini LK 0.1 modul 5. Dan ini LK 0.1 modul 6. Nah, di sini saya tidak akan mensimulasikan bagaimana cara mengerjakan ke-6 LK ini, tapi saya akan mensimulasikan satu LK saja yang dikerjakan berdasarkan satu modul. Nanti teman-teman bisa mengikuti alur berpikir dan alur bekerjanya seperti apa. Karena pada dasarnya teman-teman jika sudah memahami alur kerja dan pola kerjanya, maka bisa menyelesaikan di LK 0.1 modul 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Baik. Teman-teman sekalian, saya buka LK 0.1 modul 1. Nah, di sini ada modulnya, saya klik saja. Ini adalah modul 1, ya. Modul 1 PPG PPKN, ya. Yakni karakteristik profesional guru PPKN, ya. Nah, di sini ada nama penulisnya dan seterusnya. Kemudian satu modul ini terdiri dari 4 kegiatan belajar. Ini adalah kegiatan belajar yang pertama. Nah, di sini udah kelihatan nih. Kegiatan belajar 1, cinta tanah air dan bela negara. Coba kita cek dulu bagaimana format modulnya. Nah, ini adalah format modulnya. Teman-teman bisa perhatikan, bisa cermati di sini. Ada judul modul, ya. Ada judul modul. Kemudian ada judul kegiatan belajar, ya. Kemudian di bawahnya ada butir refleksi, ada respon jawaban. Nah, butir refleksinya garis besar materi yang dipelajari, ya, garis besar materi yang dipelajari. Kemudian setelah itu ini agak panjang ke bawah, teman-teman. Setelah garis besar materi, maka yang kedua adalah daftar materi yang sulit dipahami di modul ini. Kemudian yang ketiga, daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana cara mengerjakan LK 0.1 ini? Sesungguhnya ini saya mau wanti-wanti teman-teman ya. Tapi nanti dulu kita kesini dulu, kita isi di bagian ini dulu ya, di kolom yang di atas dulu. Judul modulnya, oke teman-teman. Judul modulnya berarti tinggal copy paste yang ini ya, copy paste ya, mana dia, ini ya, tinggal di copy paste yang ini ya. Nah, kemudian kopas ya, taruh di sini, pastekan di sini ya. Nah, setelah itu clear jadi. Nah, teman-teman, judul kegiatan belajar. Nah, judul kegiatan belajarnya ini kan KB yang pertama nih. KB yang pertama. Nah, dia. Nah, ini dia.
KB yang pertama, kegiatan belajar 1. Judulnya Cinta Tanah Air dan Bela Negara. Oke, tinggal kopas di sini. Ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah teman-teman kopas di sini, tapi sebelumnya biar runut ya teman-teman ya, kita buka saja untuk kegiatan belajar yang kedua juga. Saya akan buka. Baik, teman-teman sekalian, KB1 sudah, sekarang kita ke KB2 atau kegiatan belajar 2. Coba kita cek kegiatan belajar 2 ini isinya tentang apa? Isinya tentang, ini dia, KB2 ya, kesamaptaan dan kepemimpinan. Teman-teman tinggal kopas ini, taruh di sini. Ya, baik. Sekarang lanjut ke KB yang ketiga. Kita lihat dulu KB yang ketiga ini isinya apa. Nah, KB yang ketiga, kegiatan belajar yang ketiga, ini tinggal di copy paste, ya, copy paste di sini. Ya, KB yang ketiga. Nah, sekarang kita ke KB yang keempat. KB yang keempat itu tentang apa? Nah dia, ini dia. Ya, ini KB yang keempat. Kegiatan belajar 4, budaya dan karakter bangsa sebagai sumber belajar PPKN. Ini tinggal di copy, paste ke sini. Oke, kolom yang pertama clear. Ya, tabel yang pertama clear. Sekarang kita lanjut ke tabel yang kedua. Nah, teman-teman sekalian, di sini ada butir refleksi, garis besar materi yang dipelajari. Nah, di sini saya mau wanti-wanti teman-teman sekalian, karena kemarin terjadi mispersepsi antara teman-teman di kategori 1. Di sini ada yang mempersepsikan bahwa di sini tinggal ditulis KB-nya saja. Ya, tinggal ditulis KB-nya saja. Kemudian KB-nya ada sub-sub KB-nya lagi di bawahnya, tinggal diklik ditulis-tulis seperti itu. Padahal tidak demikian. Sesuai dengan arahan dan hasil penilaian dosen di kelas kami, yang mengerjakan seperti itu biasanya mendapatkan poin tidak sempurna lah, tidak mendapatkan 100 lah gitu. Nah, ini contoh LK yang kemarin alhamdulillah dapat poin 4 lah, dapat poin 100 seperti itu. Nah, bagaimana cara mengerjakan ini, teman-teman sekalian? Prinsip yang harus teman-teman pegang adalah ketika mengerjakan LK 0.1 ini, teman-teman mengerjakan LK 0.1 ini dengan ketika orang membaca LK 0.1 yang teman-teman buat, maka orang akan mengambil sebuah kesimpulan bahwa teman-teman membaca. Prinsipnya di situ, teman-teman benar-benar membaca isi modul. Nah, kalau teman-teman hanya menulis garis besar materi, judulnya, judul KB1-nya, kemudian sub KB1, kemudian judul KB2, sub KB2, dan seterusnya, itu mah gampang, tinggal cek di daftar isi, jadi gitu. Nah, yang diharapkan bagaimana teman-teman bisa memberikan pesan, ya, LK 0.1 yang teman-teman buat ini bisa memberikan pesan kepada dosen bahwa teman-teman sudah baca gitu loh. Nah, makanya isinya tuh seperti ini. Nah, teman-teman, begini caranya teman-teman tampilkan, tuangkan ya materi-materi yang teman-teman rasa sangat urgent, sangat penting ya di kegiatan belajar 1 tentang cinta tanah air dan bela negara, lalu teman-teman copy pastekan di sini. Ya, seperti yang saya buat, cinta tanah air dan bela negara merupakan dua konsep sistematis dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, cinta tanah air adalah mengenal dan seterusnya. Nah, ini kan ya kalau boleh saya menyebutnya seperti meringkas lah, seperti merangkum. Begitu teman-teman ya. Begitupun ini, sehingga LK ini panjang ya. Panjang banget nih. Nah, baru masuk ke KB yang kedua. KB yang kedua pun sama caranya. Ya.
berikan pesan kepada dosen, pada orang yang menilai bahwa teman-teman membaca KB yang ketiga. Ya, KB yang ketiga ini panjang nih, isinya padat lah ya, materinya benar-benar mencerminkan bahwa kita benar-benar membaca isi modul. Modul itu kan agak tebel sih teman-teman ya, 1 KB itu biasanya 40 sampai 50 halaman seperti itu. Nah, baru kemudian teman-teman bisa masuk ke daftar materi yang sulit. Ya, di sini juga lumayan kalau kita membaca modul akan banyak daftar materi yang sulit, tapi kalau nggak baca modul, hanya baca sampul, daftar isi, udah ini banyakan yang kosong dibuat. Kalaupun ada paling 1-2 begitu. Nah, ini pun daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi karena kita baca ya, walhasil banyak teman-teman ya. Begitu untuk kegiatan belajar yang pertama. Sehingga di sini ada total 11 halaman untuk 1 LK ya. Nah, begitupun cara kerjanya untuk LK 0.1 modul 2 ya. LK 0.1 modul 2, judul modul, judul kegiatan belajar, dan butir refleksi dan seterusnya sampai di bawah. Nah, teman-teman semua, setelah LK ini jadi, teman-teman buat dalam kan ngetiknya pakai Word ya, tapi ngirimnya di LMS itu teman-teman harus PDF kan dulu seperti ini, dan satu persatu ya, satu persatu di PDF kan. Jika terdiri dari 6 modul maka LK-nya ada 6 seperti itu, dan tidak disatukan, pisah-pisah ya. Jika terdiri dari 5 modul maka LK-nya ada 5. Pokoknya yang jumlah LK itu tetap menyesuaikan dengan jumlah modul ya. Nama LK-nya tetap sama, LK 0.1 lembar kerja belajar mandiri, hanya jumlahnya yang 6. Nanti LK yang kedua juga sama, LK 0.1. LK yang kedua juga LK 0.1, cuman berbedanya di isinya, judul modulnya, kegiatan belajarnya, dan seterusnya. Nah teman-teman, untuk melihat bagaimana cara mengunggah LK ini ada di video saya, boleh deh dikepoin ya channel saya sudah memberikan video sebelumnya. Nah, alhamdulillah teman-teman, bukan maksud apa begitu, tapi alhamdulillahnya di LK ini saya mendapatkan poin yang sempurna lah. Dapat poin 4, dapat 100 dari penilaian dosen, karena memang LK yang kita buat ini, LK yang saya buat ini memberikan pesan ya kepada dosen atau penilai bahwa kita benar-benar membaca isi modul. Pokoknya intinya di sini dah teman-teman ya, jangan sampai teman-teman menuangkan judul-judul KB, sub KB, tapi tidak mencerminkan ringkasan-ringkasan atau materi-materi penting yang teman-teman baca di modul. Saya kira demikian teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton. Yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami berikutnya. Salam sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.